Oke, baik. Sini saya akan memberikan tutorial tentang framework Laravel. Jadi apa sih framework itu? Framework itu adalah kerangka kerja. Jadi adalah sekumpulan script yang udah jadi, yang di dalamnya terdapat library dan macam-macam. Ya, yang akan mempermudah kita untuk membangun sebuah aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan framework Laravel. Jadi Laravel itu adalah framework PHP. Jadi yang akan mempermudah developer nanti untuk membuat sebuah aplikasi website. Baik, langsung saja kita instalasi Laravel. Laravel.com. Nah, di sini Laravel sudah sampai versi 5.3. Dia akan ada pembaruan terus. Nah, jadi pembaruan Laravel dia nanti pasti akan banyak perubahan-perubahan seperti direktori file-filenya. Di sini file requirement minimumnya untuk server. Jadi jika kita menggunakan localhost, jadi kita menggunakan virtual server seperti SAM, WAM, seperti itu. Jadi dia harus memenuhi requirement Laravelnya ini untuk bisa dijalankan. Ini untuk proses instalasinya. Langsung saja kita masuk ke proses instalasinya. Buka command prompt. Nah, sebelum kita melakukan instalasi ini, teman-teman harus terlebih dahulu menginstal Composer. Nah, teman-teman bisa download di sini Composer, bisa download yang versi terbarunya. Berhubung di sini saya sudah menginstal Composer, bisa dicek dengan perintah Composer seperti ini. Nah, kalau udah ada Composer seperti ini, berarti kita tinggal melakukan instalasi Laravelnya. Di Laravel sendiri ini terdapat dua cara instalasi, yaitu ada yang via Laravel installer sama via Composer Create Project. Nah, jadi kalau via Laravel installer, dia installnya akan terlebih dahulu ditampung di Composer ke direktorinya Composer, yaitu di composer vendor.bin. Nah, untuk membuat project barunya kita tinggal memanggil dengan perintah Laravel new block, ini nama projectnya. Nah, jadi untuk instalasinya Laravel yang installer ini, jadi dia akan download terlebih dahulu dan disimpan ke composer vendor bin ini. Nah, untuk create projectnya kita tinggal new project. Dia akan mengopikan dari komposernya ini, jadi dia tidak mendownload lagi Laravelnya. Sedangkan untuk via Composer Create Project ini, dia langsung membuat project, di-download secara langsung dari servernya. Jadi seperti ini. Langsung aja kita coba create project. Kita change directory ke, saya menggunakan SAM, kita change directory ke htdocs. Jadi SAM htdocs, buka tadi docs, terus seperti ini doang. Nah, kita kopikan komen untuk instalasinya ini ke command prompt. Nah, untuk blok ini adalah nama project yang mau kita buat. Misalnya di sini saya mau buat latihan. Nah, ini opsional dari Laravelnya. Langsung aja enter. Untuk proses downloadnya ini makan waktu cukup
lama, jadi ya ditunggu aja. Sambil menunggu, dikit kita lihat mengenai Laravel. Jadi Laravel, gimana perkembangan Laravel itu dibandingkan dengan framework yang lain. Kita lihat di Google Trend. Nah, di sini kenapa saya memilih Laravel, karena Laravel itu lebih mudah dipelajari dan lebih lengkap, library-nya, security-nya juga lebih aman. Kita coba lihat Laravel. Ini sortir seluruh dunia dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, jadi dia masih pengembangan di tahun 2004. Nah, dan naik pesat peringkatnya terus sampai sekarang ini di bulan Oktober, sampai bulan Oktober. Coba kita bandingkan dengan framework yang lain seperti CodeIgniter sama Yi. Nah, munculnya Laravel ini sebenarnya masih baru tahun 2012 dibandingkan dengan framework yang lain, tapi Laravel ini lebih mampu mengungguli framework yang lain sampai akhir tahun ini. Coba kita sortir 12 bulan terakhir. Nah, sampai sekarang ini Laravel masih unggul dibandingkan dengan framework yang lain. Ya karena mungkin Laravel lebih mudah digunain sama library-nya itu lebih lengkap. Coba kita lihat kalau udah selesai. Ini masih dalam proses instalasi. Kita lihat di direktori latihan. Nah, ini udah mulai terbuat direktorinya. Kita tunggu aja. Nah, ini udah hampir selesai. Ini mulai mengenerate kelas. Jadi Laravel ini nanti akan membuat generate key untuk setiap projectnya. Jadi setiap project itu memiliki identitas sendiri-sendiri, jadi memiliki key sendiri-sendiri. Nah, ini dia akan mengenerate aplikasi key. Nah, ini udah selesai. Kita buat buka. Di sini saya menggunakan Sublime. Nah, teman-teman bisa menggunakan text editor yang lain, mungkin bisa menggunakan open folder seperti ini, select. Nah, dia akan membuka seluruh project kita. Di sini ada file.env. Nah, ini adalah file settingan yang umum buat Laravel. Di sini terdapat aplikasi key tadi yang di generate sama Laravel, ada mode debugging. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan misal ada kesalahan dalam codingan atau dalam project, nanti bisa ditampilkan dalam web browser. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya, true and false. Nah, ini karena kita menggunakan localhost, menggunakan server lokal, jadi menggunakan localhost untuk host. Misal kita hosting, nanti kita menggunakan nama domainnya. Ini database-nya, kita menggunakan lokal juga, menggunakan database MySQL. Ini nama database, username sama password. Terus di bawah ada SMTP. Nah, ini mail drive.
mail driver yang ini fungsinya untuk nanti semisal mungkin buat forget password, nanti kita bisa memfungsikan email yang kita masukkan ini sebagai email servernya. Jadi semisal ada user buat lupa password, kita forget password, dia akan email kita akan mengirimkan link buat memperbarui passwordnya ke email user tersebut. Ini fungsinya, ini bisa nanti akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Terus untuk cara pengoperasian Laravelnya, kita bisa masuk ke localhost, nama directory, nama projectnya kita dari latihan, terus public nih. Nah, dia akan membuka halaman Laravel defaultnya ini. Kita juga bisa menggunakan perintah dengan mengaktifkan virtual servernya Laravel dengan php artisan share. Salah direktori, kita rubah direktorinya ke direktori project kita tadi, latihan Nah, ini kita masuk ke direktori latihan, lalu kita masukkan perintah php share. Ini untuk menjalankan virtual servernya Laravel. Dia jalan di port 8000. Jadi kita tinggal nuliskan localhost 8000. Jadi tampilan halamannya akan sama dengan kita masuk ke localhost latihan public. Nah, jadi dia tinggal ke localhost, nama portnya 8000. Terus penjelasan sedikit mengenai folder-foldernya Laravel. Nah, di Laravel itu terdapat yang namanya roots. Roots ini terbagi menjadi 3 ya. Ada API, konsol, sama web. Kalau untuk yang ini dia memakai web. Nah, jadi misal kita menambahkan API, kita bisa menggunakan root yang ini. Root ini dia yang akan membagi rutenya ke controller maupun ke view. Nah, di sini kita sama aja kita menulis rootnya begini slash. Nah, dia juga akan mengarahkannya ke Laravel ini. Nah, Laravel ini ada di halaman, diarahkan ke view. Viewnya itu ada di resource view. Nah, ini welcome.blade.php. Untuk folder view, Laravel menggunakan ekstensi tambahan yaitu ada blade. Nah, jadi file nanti akan bernama welcome.blade.php. Misal teman-teman buat index, nah nanti indeksnya bernama index.blade.php. Coba kita ganti. Nah, ini tulisannya tadi misal latihan, refresh. Belum terus. Oh, ini kita ganti latihan. Dia akan terganti karena dia diarahkan oleh root. Nah, dikembalikan return view di bagian view, control view-nya membuka file welcome ini. Untuk controllernya dia tersimpan di app http controller ini. Ini adalah folder controllernya. Untuk
modelnya nanti tersimpan di dalam folder app ini. Nah, user nanti modelnya seperti ini, akan tersimpan di dalam folder app ini. Nah, mungkin sekian tutorial kali ini proses instalasi Laravel. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.